Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga. Di pagi hari yang sejuk dan yang indah ini, kami bersekutu di bait-Mu yang kudus. Dan jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah sekarang. Semuanya bukan karena kebaikan kami, tapi karena kasih Tuhan yang memberikan kami sukacita, kesehatan, dan kerinduan akan persekutuan kami dengan Tuhan. Inilah kami Bapa yang merindukan persekutuan dengan Tuhan dan akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan, ajar kami lewat Roh Kudus yang daripada-Mu untuk dapat kami memahami firman yang akan Tuhan perdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi khotbah buat kita pada hari ini, yang ada di gereja ini juga jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes pasal 1 dimulai dari ayat 43 sampai dengan ayat 51, saya akan membacakannya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu pepatah. Tapi saya mau katakan, tak kenal maka tak sayang. Jangan bilang sayang kalau belum kenal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah khotbah terakhir dari saya, di mana tadi kita mendengarkan warta sesuai dengan surat penugasan dari pucuk pimpinan akan
melanjutkan pelayanan di HKBP Resort Dumai. Setelah 5 tahun, 8 bulan, 14 hari, nanti tanggal 24 diberangkatkan dari HKBP Resort Pekanbaru ini, yang walaupun tidak menutup kemungkinan untuk hari-hari yang akan datang, mungkin Tuhan memberikan kesempatan untuk berkhotbah, tapi itu sudah sebagai tamu. Ya, Amang Inang. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, saya yakin jemaat Pekanbaru telah mengenal saya selama 5 tahun, 8 bulan, 14 hari. Walaupun pengenalan saya mungkin terbatas, tapi yang pasti sebagaimana Tuhan mengenal kita, mengenal saya, dan menyayangi saya, menyayangi jemaat HKBP Pekanbaru, saya yakin sebagaimana jemaat Pekanbaru mengenal saya, akan menyayangi saya, mengasihi saya. Pelayanan selama 5 tahun, 8 bulan, 14 hari yang jauh dari sempurna, dan banyak keterbatasan-keterbatasan, kelemahan-kelemahan. Tapi saya yakin walaupun sedikit akan berbuah. Dan itulah harapan saya. Jala Posdo Rohaku tanggal 24, sekalipun pelayanan yang jauh tidak sempurna, jemaat yang saya kasihi, yang saya sayangi, dengan sukacita memberkatkan saya dan mendoakan saya untuk melanjutkan pelayanan di HKBP Resort Dumai. Horas Madihita. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada minggu ini, yaitu minggu yang kedua setelah Epifanias. Setelah Epifanias, minggu Hapapater, pernyataan. Tuhan telah menyatakan dirinya secara terang benderang di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita. Siapa Tuhan itu sebenarnya? Jelas kita boleh melihat, saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, dalam ayat 35 sampai dengan ayat 37, dikatakan di sana, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Dan kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Dan ayat berikutnya juga ada pengakuan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itulah membuktikan bahwa dirinya telah nyata, terang benderang, sudah berada di tengah-tengah kehidupan kita. Pada saat dia disebut sebagai anak domba, itu menggambarkan bahwa di dalam Yesuslah kita diperdamaikan. Dia menjadi persembahan pengganti daripada kita sendiri untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dalam perjumpaan Yesus dengan manusia, dan pada saat dia membuktikan bahwa Yesus telah mengenal
umatnya mengenal saya, mengenal engkau, sebagaimana topik minggu kita hari ini. Tuhan mengenal engkau. Dia juga menginginkan manusia menjadi pengikutnya. Dia menginginkan manusia bagaimana supaya berani menyaksikan bahwa Yesus itu adalah Rabi, Guru, Anak Allah, dan Raja dari segala raja. Sehingga saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, nats khotbah hari ini kita boleh melihat bagaimana Yesus dalam keinginan supaya umatnya, kita sendiri menjadi manusia yang mengikut Kristus, ikut bersama-sama dengan Dia. Namun bagaimana kita membuat suatu pilihan merespon ajakan Yesus menjadi pengikut Kristus? Jangan salah mengenal, supaya jangan salah mengambil keputusan untuk memilih. Kenapa? Pada saat Yesus dikatakan sebagai anak domba, dia harus disalibkan. Allah di dalam Yesus Kristus yang harus menderita. Tuhan mau umatnya, manusia, para murid-murid Yesus mengikut Dia bukan hanya karena Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, tetapi muridnya dan kita sekarang pun supaya benar-benar kita mengenal Yesus adalah Allah di dalam Kristus yang menderita, yang banyak pergumulan, yang harus menjalani via dolorosa. Sehingga setiap orang yang mengikut Kristus juga harus hidup bersama dengan Yesus untuk turut bersama-sama memikul salib sebagaimana Kristus memikul salib. Saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus kita boleh belajar bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya, memilih murid-muridnya, memanggil murid-muridnya, tentu karena Dia telah mengenal. Tetapi menjadi pertanyaan saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, bagaimana respon manusia, bagaimana respon para murid-murid Tuhan Yesus untuk mengiyakan panggilan itu, mengiyakan ajakan itu. Bagaimana respon kita jemaat Tuhan yang pada saat ini merespon ajakan Tuhan Yesus untuk senantiasa selalu menjadi pengikut Kristus. Kita belajar pemilihan daripada Yesus pada murid-muridnya, ada otomatis ikutlah aku, otomatis mengikut Yesus. Tetapi ada juga terkhusus dalam khotbah kita pada saat ini yang diwakili oleh Nathanael dengan argumentasi yang dia miliki sesuai dengan pengenalannya. Dengan proses pemilihan Yesus akan murid-muridnya, kita mau belajar saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus lewat khotbah pada saat ini dengan dua topik. Yang pertama, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Hadir. Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus pada saat Nathanael memberikan argumentasi sesuai dengan pengenalannya, sesuai dengan pendapatnya, sesuai dengan apa yang dia tahu. Pada saat dia mengatakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Pada saat Filipus mau mengikut Kristus dan dia mau mengajak Nathanael untuk dapat
diselamatkan oleh Yesus menjadi pengikut Kristus. Yang mau kita renungkan saudaraku, pada saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, pergilah dan ajaklah orang lain supaya semakin banyak orang mengikut Kristus. Pada saat Nathanael menerima ajakan daripada Filipus memberikan argumentasi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Tetapi Yesus menjawab pada saat dia bertemu dengan Yesus, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, pernyataan daripada Nathanael sekalipun itu bentuk pertanyaan mungkinkah, boleh sekilas secara sinis, dan mungkin itulah sering yang kita alami sampai saat ini. Tetapi Yesus melihat sampai hati daripada Nathanael. Dan Yesus mengatakan bahwa Nathanael adalah seorang Israel yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang selalu menunggu Mesias yang sudah dinubuatkan juga dari perjanjian lama. Dan itulah pengenalan daripada Filipus. Namun saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun sekilas seperti sinis pernyataan daripada Nathanael, tetapi Yesus mengatakan dia adalah seorang Israel yang sejati. Karena dia tahu bahwa kelahiran Yesus itu bukan di Nazaret, tapi di Betlehem. Tetapi yang pasti Yesus dibesarkan di Nazaret. Nazaret itu boleh dikatakan adalah peta yang tidak masuk peta lah ya, kota yang kecil dan rakyat yang dikatakan totok masih keyahudiannya, dan termasuk adalah orang-orang yang keras. Sehingga sekilas pengenalan Nathanael akan Nazaret itu tidak mungkin dari sana adalah yang baik, yaitu kedatangan Mesias. Tetapi Yesus melihat suatu keyakinan, pengetahuan. Memang Nazaret bukan tempat kelahiran Yesus, tetapi tempat Yesus dibesarkan. Dan Nazaret itu berasal dari kata necir, yang berarti tunas, taruh. Dari sanalah datang Mesias, tunas yang sedang mau berkembang, dan itu menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Yesus melihat hati kita, Yesus melihat hati Nathanael. Yesus tahu, Yesus hadir. Apa yang mau dipesankan buat kita saudaraku? Pada saat kita diingatkan bahwa Yesus mengenal engkau, Yesus Maha Tahu, artinya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan coba-coba, kalau seandainya pun kita mengatakan antara kita dengan kita, jangan ada dusta di antara kita, itu harapan, jangan saling membohongi. Tetapi sering mungkin antara manusia dengan manusia boleh saja saling membohongi. Tetapi terhadap Dia yang Maha Tahu, jangan coba-coba, karena Tuhan tahu apa yang di pikiranmu, apa yang di hatimu. Tuhan tahu apa yang di kantongmu. Hari ini persembahan kepada keluarga Amang Sitorus, keluarga yang sedang berduka. Tuhan tahu apa yang di hatimu. Tuhan tahu apa yang di pikiranmu. Untuk itu jangan coba-coba untuk membohongi. Sering dari kepolosan bisa jadi kita memberikan pernyataan seolah-olah sinis. Tapi justru
Nathanael memperlihatkan ada suatu pengharapan. Namun itu juga bisa menggambarkan sifat manusia. Nathanael yang memberikan pernyataan, mungkinkah ada yang baik dari Nazaret itu juga bagian daripada gambaran sikap manusia. Hanya melihat sekilas, hanya melihat casing, hanya memandang dari sudut luarnya, sehingga menjadi berprasangka buruk. Alani unang liaro hatta molo songon naso dengan penampilannya. Karena penampilan itu bukan menjadi suatu ukuran dari setiap orang. Boleh-boleh saja dan sering kita menganggap dia sepele, menganggap dia tidak punya apa-apa. Dan banyak orang mengambil keputusan berprasangka buruk dengan orang seperti itu. Tetapi terkadang kita malu sendiri. Pada akhirnya kita tahu apa yang sebenarnya. Janganlah melihat dari sudut luarnya. Janganlah melihat dari pandangan sekilas. Tetapi belajarlah. Dan puji Tuhan, saudaraku terkasih, dalam nama Yesus Kristus, seorang Nathanael yang memberikan pandangan dengan pertanyaan mungkinkah, tetapi karena dia mau dituntun oleh Tuhan sesuai dengan pengenalan Kristus akan dia sebagai seorang Israel yang sejati, Tuhan menuntunnya. Bukan hanya pada saat diperkenalkan oleh Filipus Yesus tahu, tetapi Yesus sudah melihat dia pada saat dia di bawah pohon ara. Disitulah Nathanael bersujud mengaku Rabi, Raja dari segala raja. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, mungkin boleh saja kita sering terkadang seperti pernyataan daripada Nathanael. Tetapi apakah kita mau dituntun oleh Yesus semakin mengenal siapa itu Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya Tuhan sebut seorang Kristen yang sejati? Karena menjadi pertanyaan bagi kita, seberapa lama kita menjadi Kristen pengikut Kristus, tetapi apakah kita sudah sebagai Kristen yang sejati? Ini menjadi renungan kita, saudaraku. Belum tentu semua yang menamakan dirinya Kristen, tetapi belum tentu dia menjadi Kristen yang sejati. Tetapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya, Kristen pengikut Kristus yang sejati, dengan pengenalan kita yang benar akan Kristus dan kesaksian kita akan Kristus dan menjalani jalan Kristus di tengah-tengah dunia ini, kita juga dijanjikan akan semakin melihat hal-hal yang luar biasa lagi daripada Tuhan, sebagaimana dikatakan tadi dalam ayat 50 sampai dengan ayat 51. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kita mau belajar semakin mengenal Kristus yang mengenal hati dan pikiran kita. Kita dijanjikan akan semakin diberikan kesempatan bagi kita untuk melihat, menyaksikan kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat Tuhan, firman-Mu yang telah menyapa kami, mengajak kami, sebagaimana Tuhan telah mengenal kami, mengenal hati dan pikiran kami,
kehidupan kami. Jauh Tuhan daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami sering salah mengenal diri kami sendiri. Dan mungkin salah mengenal saudara-saudara kami, teman-teman kami. Dan mungkin sering kami salah mengenal Tuhan. Bapa di surga, lewat firman-Mu pada hari ini, Tuhan menuntun kami. Sebagaimana Tuhan telah mengenal kami, kiranya kami senantiasa belajar untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak salah untuk mengambil keputusan dengan pengenalan kami yang benar akan Tuhan. Dan menjalani kehidupan kami dengan keputusan yang benar, kami senantiasa bersuka cita, semangat, dan selalu di dalam kekuatan Tuhan untuk menjalaninya. Karena sekalipun Tuhan harus menderita, memperbaiki hubungan manusia dengan Engkau, di sana kami juga akan diberanikan menjalani berbagai kesulitan. Karena kami yakin dan percaya Bapa, keputusan kami untuk mengikut Tuhan itu tidak akan pernah salah. Sepanjang kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami, berkati jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Berikan penghiburan buat keluarga besar hamba-Mu Sitorus yang telah mendahului kami menghadap Tuhan. Inang Borusi Pahutar dan anak-anak dan semua keluarga, Engkau berikan penghiburan. Berikan kesembuhan bagi jemaat-Mu yang sakit, dirawat di rumah sakit, mungkin di rumah, dalam pemulihan. Tolong Tuhan sempurnakan kesehatan mereka, sehingga kami senantiasa dalam sukacita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Di dalam Kristus Yesus terimalah doa kami. Amin.